Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wassari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor yang malam ini diwakili Bapak Pembantu Rektor 1 dan Bapak Pembantu Rektor 2. Yang saya hormati juga Bapak Dekan, Wakil Dekan, Bapak Kepala Biro 1 dan 2, Bapak-bapak dosen dan hadirin sekalian yang berbahagia. Ada yang kenal dengan saya, ada yang tidak, karena ini termasuk dosen senior, Pak. Setia sudah hampir setahun lagi tinggal pensiun. Ustadz Muhsin Ruslan namun dibuat UMR kalau disingkat, Mandangin tua namun lahirnya tempat, Mayang Kota Jambi di situ alamat. Bertugas di UIN Jambi Mendalo Darat, mata kuliah ilmu filsafat. Kayu tinggi dililit akar, batang digesek dibuat papan, nari tinggi perut lapar, ceramahnya singkat, sudah itu kita makan. Hari ini saya diminta amanat untuk menyampaikan tausiah. Sebenarnya agak sedikit memang ragu, kadang-kadang bingung. Nah, disampaikan secara ilmiah, di depan ini pakar-pakar ilmiah. Mungkin secara sederhana dapat dipahami, mungkin bahasanya sederhana. Karena tidak mau bingung sendiri, barangkali saya sedang menularkan kebingungan. Kita sama-sama bingung menyangkut dengan acara halal bihalal. Kalau kita melihat dalam konteks halal bihalal itu hanya ada di Indonesia, di tempat lain tidak ada. Sering kali kita berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani. Di sana disebut kata wahlul uqdatam min lisani. Kata wahlul di situ maknanya adalah lepaskan dari terbelenggu lidahku, yafqahu qouli, sehingga orang paham. Kalau begitu halal bihalal itu melepas dari keterbelengguan. Apa yang membuat terbelenggu itu? Menyangkut dengan terbelenggunya amal kita belum sampai diangkat Allah ke langit. Seringkali kita mendengar ada 3 aspek. 1, kata Nabi waktu dia mengaminkan doa Jibril, jangan diterima amal ibadah seorang hamba yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, jangan diterima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suami. Tapi istri-istri sini tidak dipatuh semua nih. Yang ketiga, jangan diterima yang memutuskan tali silaturahmi. Kalau dulu Pak, kita dapat melihat anak itu seringkali minta maaf kepada orang tua, berbondong-bondong balik kampung. Sebab dulu orang banyak anak, banyak rezeki. Sekarang ini tidak takut banyak anak. Saya dengan istri saya dulu saya sudah katakan saya kepengen anak banyak. Cuman dia tidak sanggup, ada masalah. Seyogianya kalau tidak sanggup banyak anak itu apa maknya ditambah gitu. Kenapa maknya tidak boleh pula, kan itu masalah. Niat ada. Cuman kadang-kadang keberanian yang tidak ada, itu masalah. Ketika balik ke kampung kita berkunjung kepada orang tua, anak banyak, orang kampung dulu memang banyak anak. Kenapa dulu orang banyak anak? Indikasinya sederhana, dulu listrik belum ada. Jadi karena rumah di kampung itu gelap, tidak mau berjalan kemana-mana, tinggal di rumah lah, tidak ketik hiburan lain, itulah hiburan satu-satunya. Jadi semakin lama semakin anak bertambah. Orang kota seringkali anaknya dikit. Allah itu maha adil. Ketika muda, orang kaya itu banyak didatangi orang, tapi ketika tua, orang tidak banyak datang. Sementara orang susah banyak anak, ketika dia tua, anaknya berbondong-bondong datang. Jadi begitu adil Tuhan. Yang banyak anak ketika dia tua, banyak yang datang berkunjung ke rumahnya. Yang kaya tadi ketika dia muda, orang banyak berkunjung. Terus sudah tua, kalau tidak kaya lagi kan tidak mau yang datang. Cuman sayangnya sekarang ini enggak banyak anak itu, kita-kita ini seyogianya nih. Yang profesor, doktor itu anak paling tidak 5 atau 6, sekurang-kurang gitu kan. Tidak, yang paling banyak anak itu preman. Preman itu dimana nak kawin, dia kawin. Dan dia ada milih orang, yang penting kawin. Dapat bini kawin, anak di mana-mana. Jadi yang banyak berkembang itu preman. Sehingga yang pintar-pintar ini anak jadi dikit. Itu masalah.
Orang itu kan survei, kenyataan itu ternyata itu realita. Jadi ketika anaknya banyak itu, orang kampung yang tadinya susah, begitu anaknya ada sempat balik kampung, lebaran ngirim duit, ini 2 juta. Yang satu 2 juta, anak 10 dapat 20 juta. Nangis Nyai itu. Terseduh-seduh nangis. Begitu nangis ditanya Datuk, "Ngapa nangis?" "Awak lah tua nangis. Lagi gadis saja nangis buruk, apalagi sudah tua." Apa kata Nyai itu? "Aku kalau tahu macam ini, ngapa lah tak beranak sampai 20?" Ya. Rupanya lagi kurang. Apa kata Datuk itu? "Menanam anak apa yuk kita berguyur?" Gitu. Apa lagi nak diguyur gitu. Jadi orang-orang dulu banyak anak itu karena dia memang minta maaf, itulah kebahagiaan orang tua. Jadi orang anak yang memang durhaka kepada orang tua, amal berpuasanya itu akan tersangkut. Yang kedua, istri kepada suami. Kenapa istri kepada suami ini sering kali durhaka? Istri ini kadang-kadang berdandannya itu, Pak, kalau nak pergi kondangan baik. Kalau tidak kondangan, tidak berdandan. Cantiknya istri itu kan, ukuran cantik itu kan relatif. Ibu-ibu zaman dahulu itu kan cuma bedak nomor pipa nomor 5 itu saja. Iya. Sekarang ini mulai dari skincare, pelembab, pelapis, whitening, apa nama itu? Blush on. Banyak. Iya, cantik. Padahal kecantikan itu kan bukan itu. Ukuran perempuan itu sebagai istri itu sebenarnya ada tipenya, ada 4 menurut saya. 1, enak dipandang, mesra diranjang. Nah, itu tipe yang terbaik itu. Cantik iya, melayani suami maksimal. Nah, gitu kan. Yang kedua, enak dipandang, dingin diranjang. Elok-elok, tapi menak payulan enggak sudah. Buka-buka dewek, tutup dewek lah gitu. Ada yang di bawah umur, Pak. Inilah 20 lebih kan. Yang ketiga itu tidak enak dipandang tapi mesra diranjang. Dia tidak cantik tapi melayani suami luar biasa. Suami baru balik capek, dipicit segala macam. Tidak, kadang kita capek dewek, picit dewek. Nah, itu bukan yang di sini, itu yang di sana. Jadi artinya itu walaupun dia tidak cantik tapi kemampuan melayani suami luar biasa. Tapi yang paling buruk itu yang nomor 4. Tidak enak dipandang, dingin diranjang. Sudah lada elok, dak ada pula mesra, elok tidur dengan batang pisang. Yang ketiga, jangan terlalu tegang. Kita ini akan memutuskan tali silaturahmi antara satu dengan yang lain. Sebenarnya potensi manusia itu berbuat salah itu memang sudah ada. Al-insan mahalul khata' wal nisyan. Manusia itu tempat hilaf dan lupa. Memang itu sudah ketika Adam itu mau diciptakan saja, yang proteskan malaikat. Ya Allah, tidak perlulah kamu menciptakan Adam, karena nanti Adam itu akan membuat kerusakan. Tufsiduna fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Sedangkan kami ini senantiasa mengkuduskan engkau. Tapi apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kamu yang tidak tahu. Karena dikritik oleh malaikat, maka Allah ciptakan Adam itu, dia beri kontrol, dia beri perangkat pada sisi manusia itu namanya memori. Setiap orang memiliki memori. Beberapa kekuatan memori itu, menurut penelitian bahwa kekuatan memori itu 20.000 pangkat 20 bit kuintiliun data. Itu dapat disimpan dalam memori. Dia kecil, tapi kemampuan menyimpan memori itu luar biasa. Satu ketika ada ahli bedah Prancis itu melakukan uji coba, pasien setengah sadar, lalu dia buka otaknya itu, dia sentuh bahagian sarafnya itu, maka pasien itu berbicara.
saya mendengar orang berbicara memanggil ibunya tengah malam. Saya mendengar suara itu dan saya kenal dengan suara itu. Dia pindahkan lagi jarum itu ke tempat lain, apa dia katakan? Saya melihat di sini banyak binatang, mungkin di sini tempat sirkus. Pindah ke tempat lain, saya kenal dengan si anu. Tempat lain lagi, oh saya pernah mendengar itu. Begitulah kekuatan memori. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa kontrol terhadap manusia itu oleh Allah, satu pada otaknya, kedua ada kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibin itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Orang akan dituntut berbuat kesalahan kalau dua alat bukti. Bukti pertama adalah dari memorinya, bukti kedua adalah catatan kiraman katibin. Maka kedua catatan itu diadu, klop, maka baru Allah putuskan bahwa dia bersalah. Bagaimana cara untuk melakukan penghapusan kesalahan itu? Nah, maka Allah sayang. Satu di antaranya ya diberikan kesempatan kita beribadah melalui ibadah puasa. Maka ibadah puasa itu disebutkan menghapuskan memori dan catatan malaikat rakib dan atid. Menghapusnya itu. Supaya nanti di akhirat tidak terekam lagi data itu. Nah, tapi yang terhapus itu bagaimana? Kalau kita senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepadanya. Dosa itu dalam terminologinya ada tiga. Ada zambun, kemudian ada fahsya, kemudian ada ismun. Zambun itu dosa yang dikerjakan yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yang zambun itu adalah dosa yang telah lalu. Ada juga dosa yang bentuknya fahsya. Fahsya itu adalah dosa yang bentuknya adalah dosa jorok. Orang berbuat dosa tapi dosa itu adalah jorok. Itu disebut dengan fahsya. Ismun itu juga dosa. Dosa ismun ini adalah menyangkut dengan dosa orang menganggap berbuat dosa itu sebuah perbuatan tetapi mengandung manfaat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Orang menganggap dosa itu ada manfaat. Jadi judi dan arak itu dianggap bermanfaat, tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Yang pakar berjudi ini kan Cina. Kalau Cina itu luar biasa, soal judi luar biasa. Tidak usah kan dia nak berjudi pakai duduk pakai kartu, dia sama-sama pergi mancing saja. Sebelum mancing sudah taruh uang 100.000 satu orang. Pancing siapa yang kena duluan, itulah yang menang. Aku itulah kira-kira. Kalau dia balik dari mancing, sudah mancing, dia taruh keranjang untuk nyau ikan itu, keranjang siapa yang dihinggap lalat duluan, itulah yang menang. Kira-kira begitulah kesempatannya untuk melakukan perjudian. Maka disebut dengan mencari duit maisir. Atau kini sekarang ini maisir itu adalah slot. Penyakit sekarang 3S. Slot, sabu, selingkuh. Nah, itu penyakit. Penyakit sekarang. Penyakit sekarang ini yang melanda adalah 3S. Sabu, slot, selingkuh. Ini yang menjadi masalah dosa yang sedang berkembang. Ada kata ismun itu dosanya yang kita lakukan sekarang. Saya seringkali menganalogikan bahwa ketika orang caleg, ngambil duit caleg, itu termasuk dosa ismun. Kenapa? Karena menganggap bahwa itu ada manfaat, tapi akibat buruknya adalah 5 tahun ke depan. Nah, kita hadir di sini adalah mudah-mudahan antara satu dengan yang lain ini saling memaafkan kesalahan sehingga tidak terbelenggu lagi dosa kita, sehingga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diharap. Tidak ada yang diharap kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sementara. Yang duduk jadi wakil rektor, apa bertahan seterusnya? Enggak, ganti rektor wallahu a'lam. Dekat. Ada yang baru 3 bulan tukar rektor, berhenti. Kalau kita merasakan bahwa itu adalah menjadi keinginan kita beban stres. Saya alhamdulillah semenjak mulai jadi dosen, pertama kali jadi dosen sampai hari ini sekretaris jurusan pun tidak pernah. Sekarang ada usul lagi mau pensiun? Pensiun tinggal setahun. Karena siapa? Ketika saya masuk di situ diangkat, Bapak jadi dosen. Ya, oke, saya terima, saya jadi dosen. Saya tidak terima yang lain. Oh, soal duit, itu biasalah. Ada yang banyak, ada yang dikit. Yang banyak, alhamdulillah dia lebih dapat banyak, saya dapat dikit, alhamdulillah cukup untuk saya. Maka kebahagiaan itu menurut saya adalah bagaimana kita merasa apa yang kita miliki itu merasa puas, cukup. Mobil saya mobil petak buruk,
Tapi saya puas, kapan nak tidur, tidur, di mana nak berhenti, berhenti. Tidak ada pening kepala. Nak parkir, tidak takut kaki digores budak. Coba kalau mobil elok, jangan kaki gores budak dengan paku, lada tenang. Semayang Jumat baik kalau selop elok, itu udah ada tenang di dalam masjid itu. Jangan hilang. Bagi saya, kehidupan itu sederhana. Kenapa sederhana? Apa adanya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih dalam keadaan sehat walafiat. Bolak-balik ke Mendiangin itu nyupir, bahkan dulu mengajar bolak-balik dari Mendiangin itu. Jam 3 subuh berangkat dari Mendiangin, jam 7 pagi sudah sampai di Sungai Duren. Jam 8 masuk ngajar. Jam 2 pulang lagi. Kalau sekarang ini berangkat dari Jambi sampai Kerinci nyupir masih sanggup. Allah bagi kesehatan. Itu aja kelebihannya. Kenapa saya tidak terlalu memikirkan banyak-banyak? Cuman yang paling banyak mikir itu kan istri. Karena istri itu banyak permintaan. Banyak permintaan istri, lebih banyak lagi dari permintaan kita. Saya bebaskan. Nak jadi pegawai, saya bilang, tidak perlu, cukup saya jadi pegawai. Kenapa? Nak duit, ini duit gaji. Kalau begitu bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ketenangan? Kalau kamu nanti jadi pegawai, saya tidak ingin. Kalau kamu dapat tempat pindah jauh, saya di rumah perlu pembantu. Pembantu saya syarat 2, 1 muda, kedua cantik. Kalau dia yang ngurus saya kawinlah dengan pembantu. Itu maka jadi batal dia jadi pegawai itu. Jadi jangan tersinggung yang suami istri jadi pegawai. Bagi saya, itu untuk saya. Yang lain itu tidak masalah. Apa artinya? Bahwa kehidupan ini kita nikmati. Nah, bagi saya menikmati. Menikmati. Bukan menjadi menyiksa diri. Ada orang itu memang mengejar. Silakan kejar. Supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi bukan itu tujuan, tapi yang kita cari itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah apa yang kita kerjakan ini merupakan amal ibadah yang akan kita terima di akhirat. Hidup kita ini sementara. Bayangkan saya sudah 64 sampai 65, kalau ke ayah sudah sampai 90-an, kalau ke nenek sudah 120, kalau ke puyang sudah 150. Jarak saya ke puyang 150 tahun, puyang saya hidup cuma 80 tahun. Dari saya ke puyang sudah 150 tahun, berarti dia hidup 80 tahun, lebih lama dia di dalam kubur dibandingkan ketika hidup di dunia. Dia hidup hanya 80, dia mati sudah 150. Persoalannya kalau kita mati hari ini, kiamat 100.000 tahun lagi, kita tidak punya amal ibadah apa-apa, nunggu di dalam kubur alam barzah, sansai. Siapa ngato tempat kubur itu peristirahatan yang terakhir? Siapa ngatonya dalam kubur itu istirahat? Entah kelepak-kelepuk, dia entah karena nakir. Ngato istirahat. Kita mengantar jenazah sekian untuk tempat peristirahatan yang terakhir. Siapa ngatonya istirahat? Sansai. Kalau kita tidak memiliki apa-apa. Itu sebab nenek-nenek kita zaman dahulu belum dia mati nanam buah-buahan untuk dapat amal ibadah. Maka saya sarankan, ini Pak Wakil Rektor ada Pak segala macam, tanah kita luas di belakang, tanamlah dengan tanam-tanaman. Metoa boleh, karena presiden metoa. Penuhi tanam-tanaman. Ya mau beli segala macam bibit, itu menjadi amal ibadah. Jangankan dimakan orang, dihinggap burung saja kita sudah dapat pahala. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang dapat disampaikan. Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, karena begitulah cara saya ceramah, begitulah apa adanya. Tidak ada tedeng aling-aling, kalau A kata A, kalau B kata B. Dan bagi saya itu adalah lepas. Nasrul minallah wa qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.